Shalom. Shalom. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Kita angkat kidung nyanyian dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari bukunya HKBP nomor 497 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyi KBP nomor 222 ayat 1 sambil bangkit kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 411 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini ialah Markus 4 ayat 26 sampai 34. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita baca secara bergantian. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 3 sambil kita bangkit berdiri. Kau hapuskan dosa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Marilah kita dengar warta jemaat kita minggu kedua Dung Trinitatis tanggal 13 Juni 2021. Topik minggu, bermegah dalam Tuhan. Warta umum, berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Fernando Simaremare ST, putra Bapak Joni Simaremare, Ibu Riamsa Boru Sihotang. Alamat Lumban Haroroan Tapian Nauli Jemaat HKBP Tapian Nauli Resort Paranginan. Dengan Lisbeth Lindrieni Boru Lubis SIP, putri Bapak Situa Victor P. Lubis, Ibu Wati Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Sayur nomor 651 Bambu Kuning Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 di HKBP Tapian Nauli Resort Peranginan. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Ibda Harisma Fajar Angkasa Putra Pasaribu STRK, putra Bapak AKBP Purnawirawan Walter Parulian Pasaribu, Ibu Sintua Nuria Erika Boru Panjaitan. Alamat Gang Nurul Yakin nomor 10 Kelurahan Kelapa 2 Wetan, Jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur. Dengan Agnes Cynthia Boru Sinaimbela SE, putra Bapak Rudi Rizal Sinaimbela, Ibu Rondang Kartini Boru Hutagalung. Alamat Jalan Meranti Sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Berita pertama dan kedua, akan menerima berkat nikah Marojahan Antonius Sitohang, putra Bapak Sintua Anggiat Sitohang almarhum, Ibu Ratna Boru Parhusip. Alamat Kamboja Indah nomor 2 Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Dengan Junior Boru Silitonga, putri Bapak Gading Silitonga almarhum, Ibu Hedinar Boru Sihombing. Alamat Goting Bahal Batu, Jemaat HKBP Goting Resort Bahal Batu. Pemberkatan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan diadakan pada hari Selasa 15 Juni 2021. Tempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10.
Berita pertama dan kedua, akan menerima berkat nikah Domingo Madin Sibarani SEMM, putra Bapak HW Sibarani almarhum, Ibu Sintua RU Boru Tambunan, alamat Jalan Sentoso Gang 5 Gong nomor 20, nomor 53, Jemaat HKBP Banjarmasin Resort Banjarmasin, dengan Friska Natalina Boru Sitompul SH, putri Bapak Pendeta Belherimen Sitompul, Ibu Rusliana Boru Sianturi, alamat Jalan Hang Tua nomor 36, Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru, Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di HKBP Lagu Boti, Resort Lagu Boti. Yang kedua, jemaat yang bertambah. Mulai minggu hari ini tanggal 13 Juni 2021 telah tambah jemaat gereja kita keluarga Bapak Reynaldo Tambunan Lulu Boru Simajuta, pindah dari HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur, tinggal sekarang di Jalan Kelapa Sawit B nomor 2 Marpoyan, Sektor Pengayoman. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 13 Juni 2021 pindah jemaat gereja kita keluarga. Yang pertama Bapak Oktorio Joshua H. Pangaribuan, Ibu Kristina Polmatua Opusunggu, beserta 2 orang anak, 1 putra, 1 putri, dari Jalan Garuda Sakti Villa Garuda Mas, Sektor Labu Baru, pindah ke HKBP Rumbai, Resort Rumbai. Yang kedua, Bapak Putra Perdana Pasaribu, Ibu Lili Maiwina Boris Litonga, dari Jalan TBI 2, Sektor Pengayoman, pindah ke HKBP Estomihi, Resort Estomihi, Batam. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Kirista Boru Hasibuan, umur 41 tahun, istri dari Bapak Surung Sialagan, tinggal di Jalan Sentosa Perumahan Alafia Sektor Arengka Indah. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pelayanan minggu hari ini tanggal 13 Juni 2021, kebaktian kita pada hari ini pukul 9 dilayani oleh Amang Pendeta Hantus Kutapea STHMM, Preses Distrik 22 Riau. Kebaktian pukul 11 dilayani oleh Amang Pendeta Richard M. Siaha, MDiv, Pendeta Resort HKBP Rumbai. Yang ketiga, Amang Pendeta Bakti Situmorang MTH melayani di HKBP Pasir Putih, Resort Trinitatis. Inang Pendeta Ratna Pardede STH melayani di HKBP Tangkerang, Resort Tangkerang. Dan Inang Diakones Ruslina Burhutapea melayani di HKBP Tampan. Yang kedua, pertanyaan live streaming. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Kuria kita akan mengadakan pertanyaan live streaming pukul 19 WIB dengan suara channel Pargodungan Tabuka Bema di Bagas Tabe Ganup. Persembahan amplop untuk sokongan pelayanan distrik 22 Riau. Minggu pada hari ini tanggal 13 Juni 2021 kita akan mengadakan persembahan amplop untuk sokongan pelayanan Sokpel distrik 22 Riau. Tadi mahita pasahat nih. Yang kelima, PHD Ina HKBP Pekanbaru. Selasa 15 Juni 2021 akan diadakan PHD Ina HKBP Pekanbaru. Tempat di gereja ini masuk pukul 15 WIB. Yang keenam, persembahan untuk pembangunan. Minggu tanggal 20 Juni 2021 akan kita adakan persembahan kedua melalui amplop untuk
pemeliharaan dan pembangunan. Suara diakonia ulang tahun kepada warta jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juni 2021, Majelis Huria Kita HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Renungkan dan bacalah Mazmur 28 ayat 7. Demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku. Dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Yang kedua, kita doakan jemaat kita yang dalam pemulihan dan sakit menahun, agar diberikan Tuhan kekuatan, kesembuhan, dan kesabaran. Demikian warta jemaat kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas padihita saluna. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh Tuhan melalui firman menjadi khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 20 yang ayat yang pertama hingga ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita.
Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegap. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi sifat dan kebiasaan manusia yang bermegah, bangga atau membanggakan dirinya sendiri. Tindakan atau sikap seperti itu dianggap sah-sah saja dalam kehidupan ini. Kita bisa bangga dan semakin termotivasi dengan segala prestasi, atau apabila kita bisa berhasil mengeksekusi sebuah kegiatan atau rancangan cita-cita, dan bangga oleh karena eksistensi kita, keberadaan kita. Kita bisa kuat, sehat, dan memiliki apa yang kita harapkan. Dan itu dianggap sah-sah dan manusiawi. Tetapi yang menjadi persoalan yang acak membuat kita, sehingga kita dikategorikan menjadi orang yang dekat dengan dosa, apabila kebanggaan itu berlebihan, di mana egoisme lebih kuat mempengaruhi kehidupan, yang pada akhirnya kita bisa menjadi sombong, lupa diri. Dan jika kesombongan itu sudah merasuki kehidupan itu oleh karena dorongan egoisme yang kuat mendominasi hidup, akhirnya menutup diri terhadap masukan-masukan atau kritikan-kritikan, saran-saran dari orang lain. Secara umum itu Anda dikategorikan sekarang ini, apalagi kalau kita lihat di peradaban manusia yang semakin meningkat, ya, kesombongan itu bisa ditandai, dan indikatornya yang pertama bisa kita menjadi orang yang terperangkap kepada egosentrisme. Egosentrisme yang menganggap diri kita lebih hebat dari segala kalanya, menganggap diri kita lebih agung dari segala kalanya, sehingga rasa empati atau kepedulian kepada orang lain itu tidak mungkin terjadi. Dan satu lagi, kita bisa terjebak kepada kehidupan yang kita sebut sebagai hidup narsistik atau narsisme, narsis. Kalau kita sudah terjebak kepada narsistik atau narsisme, ini juga keagungan personal, keagungan diri sendiri, menganggap kita lebih hebat dan lebih berkuasa dari orang lain. Kalau kita membaca dari mana asal narsisme, narsistik, narsis, itu cerita Yunani, di mana satu orang yang menganggap dirinya lebih tampan, lebih hebat, lebih ganteng dari orang-orang lain. Tapi ketika seseorang yang menganggap ganteng ini pergi ke tepi sungai, dia melihat bayangannya di air, rupanya dia tidak mengenal dirinya. Ada yang lebih tampan dari dirinya, tapi dia tidak menerima. Itu katanya cerita itu, akhirnya dia tidak menerima dan melompat ke air. Tumbuhlah bunga narsiskus. Dan dari situlah narsisme. Yang mana orang yang sudah terjebak kepada narsisme dan kesombongan terhadap diri sendiri, yang paling tragis adalah menolak segala kekuatan yang ada di luar daripada dirinya, dan tidak akan pernah percaya
akan campur tangan Tuhan terhadap prestasi yang dia raih. Ini yang paling tragis. Padahal kalau kita menyadari kehidupan kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang mana banyak ruang-ruang kosong yang kita butuhkan intervensi atau campur tangan yang orang lain untuk mengisi dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan kita. Kuat kuasa Tuhanlah yang sehingga kita bisa melakukan apa yang kita harapkan. Oleh karena campur tangan Tuhanlah sehingga kita bisa diberdayakan. Saya bernapas, saya hidup oleh karena Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tetapi bagi orang-orang sombong yang selalu memegahkan dirinya, ini tidak mungkin terjadi. Tapi berbeda dengan itu, Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya harus tampil beda di tengah-tengah peradaban dan dunia yang kita sebutkan tadi. Harus tampil beda. Dan ini yang dipatahkan orang-orang percaya, yang mana seruan sebagaimana topik yang bergema di tengah-tengah persekutuan kita ini mengatakan bermegah dalam Tuhan. Itulah panggilan kepada kita, bukan memegahkan diri sendiri. Oke-oke saja kalau kita bangga terhadap diri kita, tapi jangan terlalu lebay lah, kata anak-anak muda sekarang kan. Bangga boleh, tapi jangan terlalu lebay. Akhirnya menjadi sombong dan tidak menganggap adanya Tuhan. Tapi orang percaya itu selalu menyadari keberadaannya yang begitu sederhana dan tidak sempurna, sehingga dia sadar dan selalu bertanya, ketika saya memandang sekeliling saya melihat keindahan, kehebatan, kedahsyatan, keajaiban ada di sana, sehingga pertanyaan muncul dari saya, ini dari mana ini? Pasti ada penyebab utama yang kita sebut sebagai causa prima. Ini terjadi saya dari mana? Oh, ada kekuatan yang luar biasa di luar daripada kekuatan manusia, yaitu Tuhan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dan Tuhan Allah itulah sumber dari segala sesuatu. Dan Tuhan Allah itulah memberdayakan sehingga saya sebagai manusia bisa memperoleh berbagai hal, berhasil dalam berbagai hal, berprestasi dari berbagai hal, dalam berbagai hal. Maka dengan itu bangga terhadap bermegah dalam Tuhan yang dimaknai di mana orang yang bermegah dalam Tuhan membanggakan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dan memberikan segala sesuatu terhadap kita sebagai manusia. Membanggakan Tuhan dan mau membesarkan Tuhan, bermegah dalam Tuhan, itu selalu ditandai dengan secara proaktif, bukan hanya pengakuan atau kredo, bukan hanya perkataan atau statement, kebesaranmu luar biasa Tuhan, kemegahanmu hebat, dahsyat meliputi bumi, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi lebih proaktif. Orang percaya yang sudah benar-benar bermegah dalam Tuhan adalah mengisi hidupnya dengan senantiasa mau melakukan apa yang diharapkan dan dituntut oleh Tuhan. Sebagai gereja, dan ini sekarang dalam tengah-tengah kondisi objektif, ya menurut saya ya, ngapain lagi orang Kristen memperdebatkan agamanya? Yang terpenting bagaimana kita melakukan tuntutan daripada agama itu. Kalau saya percaya kepada Yesus Kristus, saya percaya kepada Allah Tritunggal. Yang ngacap kita lihat di YouTube, di mana-mana, sampai pada akhirnya dengan perdebatan keyakinan tanpa sadar memaki-maki orang lain, itu juga dosa. Memfitnah orang lain itu juga dosa dan dilarang oleh agama. Tapi sebagai orang percaya
yang bermegah dalam Tuhan, memasukkan Tuhan, membanggakan Tuhan. Jadilah menjadi pelaku-pelaku apa yang diharapkan dan dituntut oleh Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan. Saya sangat tenang. Beberapa minggu ini saya lebih banyak di pos-pos pelayanan yang belum ada masuk listrik, berangkat hari Sabtu pulang hari Senin saya. Beberapa minggu ini. Ya di pedalaman, saya lihat di sana luar biasa sekali. Saya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, dengan kepala desanya, dan itu saya lihat tidak mungkin berdiri gereja di sini tanpa perjuangan daripada orang-orang percaya. Itu tidak mungkin. Luar biasa sekali. Belum ada listrik, tapi luar biasa orang-orang Kristen di sana. Ya, berturut-turut saya 2 minggu ini saya di pos pelayanan. Tapi saya lihat itu bukan hanya kekuatan manusia ada di sana, tapi tanpa campur tangan Tuhan itu tidak mungkin bisa berdiri. Tetapi juga bukan hanya mengandalkan itu tanpa berkemauan untuk melakukan yang baik, yang saya sebut sebagai social skill. Cerdaslah bermasyarakat, kecerdasan bermasyarakat. Bukan hanya berkhotbah, bukan hanya berteriak-teriak memuji dan membanggakan Tuhan, tapi dia gagal membangun kebersamaan, membangun komunikasi dengan masyarakat. Itu juga tidak indah. Berbuat baik, dan itu menjadi marturia juga, menjadi kesaksian. Minggu yang lewat sambil di pos pelayanan, kita juga mengajak sekolah minggu, mengajak semua perhalado. Oke, sambil ada kegiatan hari Minggu untuk menanam pohon sama anak-anak sekolah minggu juga, dan semua itu tolong dirawat masing-masing yang pohon yang ditanam, supaya kita benar-benar peduli terhadap lingkungan ini sendiri yang berkontribusi memberikan kehidupan kepada kita, yang artinya bukan sekedar mengagungkan dengan suara, tapi bagaimana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Itulah orang-orang percaya. Sehingga tidak sibuk hanya memperdebatkan agama-agama seperti saya lihat di sini. Hebat, habis-habisan memperdebatkan agamanya, tapi tidak melakukan apa yang dituntut agama itu sendiri. Yang terpenting tuntutan daripada agama itu, mari kita lakukan yang mana Tuhan selalu mengharapkan daripada kita. Orang percaya itu jangan enggan melakukan yang baik, mengagungkan Tuhan, bermegah dalam Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan perbuatan Tuhan yang maha dahsyat itu salah satu indikator juga untuk bermegah di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa sesungguhnya sebagai manusia yang selalu mengharapkan dan mau mengakui serta memohon kepada Tuhan, mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus mengakui kebesaran Tuhan. Dan itu juga lah yang disampaikan oleh umat Tuhan di dalam Mazmur ini. Di sana ada pengakuan, di sana ada permohonan terhadap Tuhan yang mereka cetuskan lewat doa-doa atau syafaat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan syafaat itu yang mendoakan, memohon, menyampaikan kepada Tuhan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain, pemimpin, bahkan di sini disebut sebagai raja mereka, agar Tuhan dengan kuat kuasa memberikan, menambahkan potensi untuk memimpin bangsa itu dengan keyakinan jika Tuhan campur tangan di dalam hati pimpinan atau raja,
pimpinan sebagai wakil Tuhan akan berusaha melakukan yang terbaik, mensejahterakan warganya. Maka warga itu berdoa dalam khotbah hari ini, memohon kepada Tuhan, berikanlah ini kepada Raja, lindungilah Raja kami, sekalipun orang lain bermegah oleh keretanya, oleh karena kudanya, oleh karena dirinya sendiri, tapi orang percaya dan kami akan bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa. Salah satu cara kita untuk memegahkan Tuhan yang mana adalah terus menerus membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena dengan hubungan itulah sebagai indikator bahwa kita selalu bersandar dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Doa, syafaat, doa perlindungan, doa permohonan, syafaat yang menjadi tugas daripada gereja dan tugas kita sebagai orang percaya. Di samping menjaga dan memelihara, merawat hubungan dengan Tuhan, tetapi juga kita sebagai orang-orang percaya itu bertanggung jawab untuk melindungi orang lain, ya, memohon syafaat kepada Tuhan buat raja, buat bangsa, buat pemerintah, buat negeri kita yang kita cintai ini. Tetapi lagi-lagi apa yang saya katakan, Ibu Bapak, bahwa orang Kristen, orang percaya itu bukan sekedar pintar mengungkapkan, tetapi harus juga menjadi orang yang pintar untuk melakukan. Sebagai orang beriman, iman itu bukan hanya perasaan, iman itu bukan hanya perkataan, tetapi iman itu adalah aksi atau perbuatan. Manusia bukan ditentukan apa yang dia katakan, melainkan manusia ditentukan apa yang ia perbuat. Apa yang sudah kita produksi dari diri kita lewat perbuatan kita, itulah menunjukkan apakah kita menjadi orang yang beriman atau hanya pintar mengungkapkan. Tapi orang percaya, orang yang memegahkan, bermegah dalam Tuhan adalah orang yang tidak lelah dan tidak jenuh-jenuh untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Sebagaimana Engkau Bapa yang selalu setia mengasihi kami dengan berbagai mujizat-mujizat, berbagai hal yang Kau lakukan kepada kami, yang acap kami lupa untuk bersyukur, yang acap kami lupa untuk memberikan merespon lewat perbuatan memasyurkan nama-Mu. Tapi Engkau menyapa kami supaya kami menjadi orang percaya yang mau bermegah dalam Tuhan lewat perbuatan-perbuatan yang baik, pengakuan dan pernyataan, serta yang lebih Engkau harapkan, di mana kami bisa memberikan buah yang indah lewat tindakan yang bermanfaat di hadapan Tuhan. Mampukan kami Bapa dengan segala potensi yang Kau berikan kepada kami dan talenta yang Kau anugerahkan, agar kami bersedia melakukannya. Berkati para haladomu, para penatua dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam berbagai pelayanan. Berkati juga anggota jemaat mulai anak kecil hingga orang tua, agar senantiasa bersatu dan menjunjung koinonia yang intim, dan lewat itu bersama-sama melakukan marturia yang berdampak dan juga diakonia bagi semua orang, bagi dunia ini. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami dan berikan hati yang bijaksana dengan Roh Kudus-Mu buat kami, buat jemaat-Mu, seluruh kategori
agar kami bisa bersukacita untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan dan dengan sukacita kita memberikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, shalom buat kita semua.